Perayaan Imlek di tahun ini terasa begitu meriah di seluruh Indonesia. Dari cahaya lampion yang indah sampai dentuman barongsai yang memukau, semuanya menjadi simbol harapan baru, rezeki melimpah, dan keberuntungan di tahun yang penuh berkah ini. Saat perayaan Imlek, kue tradisional yang disiapkan warga Tionghoa di Singkawang, Kalimantan Barat adalah kue keranjang dan kue bulan. Kue ini jadi simbol kebersamaan yang selalu diperingati setiap tahunnya. Lalu, bagaimana sulitnya membuat kue-kue khas Imlek? Nggak terlalu lembek, jadi cetakannya motifnya semuanya sama dan terang gitu. Kalau ada gumpalan tepung tuh di situlah dia nggak mau dia jadi kue keranjang yang bagus gitu. Di Jalan Alianyang Melayu, Singkawang Barat, kesibukan membuat kue keranjang rumahan sudah dimulai sejak pukul 9 pagi. Mencuci beras ketan jadi hal pertama yang harus dilakukan. Beras ketan bersifat lengket, kenyal, dan mudah memadat, cocok untuk kue keranjang. Bahkan membuat kue keranjang tahan berhari-hari. Beras harus direndam dulu supaya lebih mudah digiling karena sudah lebih lunak dan mekar. Setelahnya, beras harus dicuci hingga 3 kali supaya beras ketan benar-benar bersih dari zat lain yang menempel yang bisa mengganggu aroma dan rasa kue keranjang. Produsen kue keranjang tradisional dengan produksi massal biasanya memilih untuk menggiling beras sendiri daripada membeli tepung ketan yang sudah jadi di pasaran. Mereka percaya hal ini membuat hasil adonan kue keranjang lebih lembut, mudah diulen, dan aromanya lebih harum. Rahasia adonan yang pas dari tepung beras dan gula akan menghasilkan warna coklat cerah. Kalau takaran tepung atau gula tidak pas, biasanya hasil akhir kue keranjang tidak akan mengeluarkan warna coklat yang cantik seperti yang diinginkan. Bahkan kadang teksturnya pun bisa gagal. Mengaduk adonan dengan tangan ternyata jadi salah satu rahasia penting keberhasilan kue bulan. Supaya dia rata, gula pasirnya sama tepung ketannya tidak ada yang gumpal. Nanti biar hasil kukusannya tuh merata. Nah, kalau ada gumpalan tepung tuh di situlah dia nggak mau dia jadi kue keranjang yang bagus itu. Yang unik dari pembuatan kue keranjang adalah loyangnya berbentuk tabung dan dilapisi daun pisang. Kue yang sering disebut sebagai dodol Cina ini memang sangat lengket dan akan menempel pada dinding loyang jika tidak dilapisi daun pisang. Daun pisang juga memberi aroma wangi yang alami. Di sisi lain, kue juga bisa matang secara merata dan tidak kering pada bagian pinggirnya meski dikukus lama. Dalam sehari, Andi bisa membuat hingga 300 loyang kue keranjang. Menariknya, loyang disusun di atas tungku hingga menjulang tinggi. Bahkan, para pegawai harus menggunakan pijakan agar bisa menyusunnya lebih tinggi. Supaya tetap seimbang, tentu ada kunci kesuksesan menyusun loyang. Setiap baris loyang harus dilapisi alas untuk menghindari terjadinya pergeseran. Setelahnya, loyang pun diikat dengan tali agar lebih aman dan tidak roboh. Satu dia punya cetakan tuh harus rata, sama besar, sama tinggi. Karena kan nanti disusun bertingkat-tingkat supaya tidak roboh dan supaya juga hasil kukusannya tuh imbang dari bawah penguapannya ke atas itu. Uap airnya tuh nanti nggak netes ke dalam kue. Penguapannya nanti naik terus, nanti kan keluarnya ada kasih lubang. Ada plastik tahan dia supaya nggak netes ke kue. Kalau ada tetesan kuenya jadi nggak bagus. Nama keranjang ternyata muncul dari cara memasaknya yang disusun bertingkat seperti ini. Menurut kepercayaan orang Tionghoa, semakin tinggi susunan, semakin makmur dan melimpah pula rezeki yang didapat.
Karena adonan kue keranjang padat dan kental, butuh panas yang stabil dan dalam waktu lama hingga 12 jam supaya kematangan bisa merata sampai ke tengah kue tanpa membuat bagian luarnya pecah. Proses pemanasan lambat selama berjam-jam ini membuat gula melebur ke dalam adonan dan mengalami karamelisasi alami. Dari sinilah warna coklat muncul dan rasa manis legit menguat. Bagi para pengrajin kue keranjang, proses memasak yang lama ini dianggap sebagai simbol kesabaran dan ketekunan. Kue keranjang yang matang sempurna bisa bertahan hingga berminggu-minggu, bahkan jika hanya disimpan di suhu ruangan saja. Satu kue keranjang harganya Rp40.000. Kue yang digunakan sebagai sesaji pada upacara sembahyang leluhur biasanya tidak boleh dikonsumsi mulai dari 7 hari sebelum Imlek hingga 15 hari setelah Imlek yang bertepatan dengan Cap Gomeh. Kalau kue keranjang manis dan legit, kue bulan ini manis dan gurih. Salah satu yang menjadi ciri khas kue bulan adalah isiannya yang berupa kuning telur bebek. Selain melambangkan rezeki yang terang benderang, kuning telur bebek dalam kue bulan dijadikan penyeimbang rasa karena memberikan rasa gurih dan sedikit asin, sehingga kue bulan jadi tidak terlalu manis. Soalnya kalau pakai yang putih nak cocok, harusnya kuning dia. Ada rasa masinnya gitu. Kalau untuk putih nak masuk di kue macam kue bulan. Kalau untuk kue telur putih tuh mungkin telur ayam baru bisa untuk adonan macam kek baru bisa dia. Supaya mudah dimasukkan ke dalam adonan, telur harus dijemur dulu di bawah sinar matahari selama 2 jam untuk mencegah bau amis serta mencegah pecah saat dipanggang. Supaya nanti dia nggak lembek dia. Soalnya habis waktu dipecahin dia kan agak lembek gimana gitu, biar kering dia. Soalnya nanti kan kita bungkusnya kan nanti agak susah. Soalnya nanti kita bungkusnya tuh pakai manual, nggak pakai mesin. Uniknya, tidak ada takaran pasti untuk tepung terigu, gula, minyak, dan margarin. Pengrajin kue bulan sudah hafal betul bagaimana tekstur adonan yang dianggap pas. Nah, selain isiannya kuning telur bebek, kue bulan juga diisi dengan kacang hijau ataupun gojin. Gojin sendiri campuran dari kacang mete, wijen, dan kuaci. Bukan sekedar variasi rasa, kacang hijau ataupun gojin ternyata memiliki peran sebagai perekat antara isian dengan adonan kulit kue bulan. Ini Kak, yang adonan yang bagus nih, nggak terlalu lembek. Jadi cetakannya, motifnya semuanya sama dan terang gitu motifnya. Kalau terlalu lembek, kuenya motifnya nggak ada Kak, dan terlalu lentur gitu. Kalau keras dia kering, nanti adonan kulitnya jadi kering. Kue bulan sering dijadikan hadiah untuk kerabat ataupun saudara, terlebih dalam perayaan Imlek. Kue bulan merupakan wujud dari doa agar penerima bisa mendapatkan kebaikan sepanjang tahun. Ciri khas kue bulan yang selalu memiliki motif berbeda-beda di bagian atas kue ternyata memiliki artinya masing-masing tentang rezeki, keharmonisan keluarga, ataupun umur panjang. Selain itu, motif juga berperan sebagai penanda variasi dari isian kue bulan. Kalau untuk sekarang kita yang beli yang cetakan yang kayak gini sih nggak ada lagi. Hanya motif bunga aja. Paling kita pisahkan yang variannya tuh dengan bunga-bunga ini aja. Dengan variasi yang ininya, cetakannya. Kalau dulu yang cetakan yang kayu ada biasa ditulisnya. Kalau yang cetakan ini tausa ada di pahatnya tuh, kayunya tuh. Langsung tulisannya tausa, gojin, telur gitu. Untuk yang sekarang nggak ada lagi Kak. Kalau kue keranjang dimasak dengan cara dikukus, kue bulan dimasak dengan cara dipanggang di oven selama 1 jam. Sesekali kue harus dicek untuk memastikan tingkat kematangannya, karena kondisi atau suhu api pada oven seringkali tidak stabil. Ketika sudah matang, kue harus didinginkan dulu agar bisa tahan hingga 1 bulan.
Kue bulan yang sempurna justru ditandai dengan adanya retakan-retakan kecil pada kuenya. Ini pertanda bahwa kadar air dari isian kue sudah berkurang secara alami dan minyak dari kacang ataupun telur asin sudah naik ke permukaan kulit. Inilah yang membuat kue terasa renyah di luar tapi lembut di dalam. Ini Kak, ini warnanya udah agak coklat. Nah, sini udah nggak putih-putih lagi, berarti dia udah matang. Ini yang retak ini dia kadang-kadang menandakan ini kue ini udah matang nggak? Isinya udah matang di dalam. Jadi dia agak pecah. Kalau yang nggak pecah biasa kadang-kadang kurang matang. Ukuran kue bulan berbeda-beda tergantung pasaran. Umumnya 4 buah kue bulan ukuran normal dihargai Rp100.000. Kehadiran kedua kue ini dalam perayaan Imlek untuk dinikmati bersama ataupun dibagikan ke sanak saudara merupakan simbol penghormatan, wujud syukur, dan doa untuk keharmonisan keluarga. Barongsai. Di antara meriahnya perayaan Tahun Baru Imlek, tarian singa ini memang seringkali mencuri perhatian dengan ketangkasan yang ditampilkan. Mampu membuat jantung penonton seolah berhenti. Tetapi, barongsai ternyata tak sekedar aksi belaka. Ada seni bela diri yang tersimpan di dalamnya. Sekaligus menjadi fondasi dari tarian barongsai. Saya mau cari tahu nih bagaimana persiapan mereka berlatih untuk nanti show-nya jadi pemain barongsai. Tim Secret Story mendatangi Sanggar Kung Chio, Genta Suci di Depok, Jawa Barat. Di sini terdapat arena pelatihan barongsai yang justru banyak diisi oleh pelajar. Bah, kira-kira saya seperti ini mau ngapain? Nah, ini saya sudah bersama para pemain barongsai. Saya mau cari tahu nih bagaimana persiapan mereka berlatih untuk nanti show-nya jadi pemain barongsai. Mau tahu seperti apa? Ikuti saya. Let's go. Pada dasarnya, barongsai adalah gabungan dari seni bela diri dan akrobatik dari unsur tarian tradisional Tiongkok. Pemain diwajibkan untuk melakukan gerakan berputing, melompat menumpuk badan, dan meniti di atas tonggak-tonggak tinggi yang menuntut keahlian akrobatik tingkat tinggi. Wah, kira-kira saya bisa nggak ya? Latihan dasar pertama adalah teknik melompat. Ya. Oh, belum? Nih, maaf, saya Salah. kodenya, cluenya jangan langsung lompat. Oke. Loncat sedikit aja dulu. Baru. Oke. Jadi Loncat dikit dulu baru naik ke atas. timingnya harus pakai. Siap. Siap. Apa? Saya takut. Berarti emang harus seimbang juga yang diangkat ya. Jadi posisi ini. Jadi kita posisi Deg-degan saya. pemain depan. Ya. Jadi jangan terlalu condong ke depan. Harus stabil. Ke depan harus Harus stabil ya. Jadi kalau ya posisi stabil kita buat nahannya jadi keseimbangan lebih gampang. Wah, ternyata nggak semudah yang saya bayangkan ya. Padahal ini baru gerakan inti pertama. Wajar saja kalau banyak dari pemain barongsai baru bisa tampil setelah latihan berbulan-bulan, bahkan tahunan. Jadi ternyata memang ini Mas ya, ada banyak faktor tadi untuk ketika naik itu berhasil tuh. Pertama dari lompatan, kedua dari Postur badan posisi badan ketika diangkat harus rada lurus tegak. agak lurus tegap ya. Jangan condong ke depan. Karena kalau condong ke depan itu pasti otomatis kan lebih berat ke depan. Oke. Kita buat nyimbanginnya juga rada susah. Susah. Dan juga ternyata tali ini pengaruh juga ya. Pengaruh juga, karena kalau kita semakin kendor, pegangan itu jangan kendor. Terkadang kita udah siap, terkadang bisa Ke belakang jadinya. bisa ke belakang. Karena kalau posisi rada kencang kita masih bisa nyimbangin. Oke, dan juga jadi harus chemistry-nya harus dapat berarti ya berdua nih. Makanya kan baratnya emang depan belakang harus ada chemistry. Ini saya belum kenal lama sama Mas, jadi chemistry-nya belum dekat ya kita ya. Banget ya. Sekali lagi kita coba. Oke Mas. Tetapi, pemain tak hanya wajib menguasai teknik melompat secara sempurna, karena rata-rata membutuhkan 2 pemain.
Maka keseimbangan dan kesesuaian gerak antar pemain barongsai sangat dibutuhkan. Wah, saya gimana ceritanya nih? Tak hanya teknik melompat saja, keseimbangan serta yakin sama sesama pemain barongsai dibutuhkan loh ternyata Sikit Lovers. Tangannya gini ya? Pegang barongsai begini. Oke. Oke. Kerasa nih ya. Kenceng sekali nih. Oke. Mas, saya nggak bisa napas, Mas. Ini kenceng banget ini, nggak bisa napas. Oh, pas segini ya? Oke. Oke, siap. Woi, sebentar dong, berhasil lu. Oke, kakinya. Oke. Nggak bisa angkat ya, Mas. Mana kakinya? Nggak bisa ngangkat saya. Wah, tapi bisa ya, tentu. Gerakan dasar barongsai sendiri banyak mengadopsi jurus-jurus seni bela diri dari Tiongkok Utara, seperti Wushu. Wushu memperkuat kuda-kuda dan menjadi dasar keseimbangan, serta menjadi latihan yang tepat untuk kelincahan. Gerakan Wushu juga banyak berfokus pada kecepatan dan presisi, dan dikontrol oleh nafas yang mengatur ritme tenaga pemain. Karena itulah, rata-rata pemain barongsai sudah memahami dan menguasai bela diri Wushu. Sehingga ketika dikolaborasikan dengan gerakan barongsai, mereka tak terlalu susah untuk mengikutinya. Teknik melompat untuk pemain depan harus dipadukan dengan kekuatan tangan untuk pemain belakang, yang kemudian menjadi kunci dari gerakan barongsai. Nah, ini nih, di balik para pemain belakang barongsai ini ya. Latihan seperti ini nih, kebayang nggak tuh? Waduh, ini saya beberapa menit udah lemes nih. Cukup? Ya, wah, asli capek banget. Segini baru latihan dasar basic ya. Tadi ngangkat juga nggak pakai beban. Kita nggak langsung. Gimana bayangin kalau udah pakai barongsainya? Iya. Waduh, kebayang nggak tuh capeknya kayak gimana? Tampilnya berapa menit? 8 sampai 10 menit. Tampilnya 10 menit, bayangin tuh. Jika penguasaan gerakan dasar dan kekuatan otot sudah dimiliki, maka pemain masuk ke fase selanjutnya, yakni memadukan gerakan dengan irama musik. Dalam hal ini, koordinasi antar pemain barongsai sangat krusial, mengingat gerakan ini dibutuhkan kekompakan antar para pemain. Oke. Capek. Ngos-ngosan. Paha panas banget nih. Kerasa banget pahanya ternyata. Ini baru berapa menit tadi? Paling 2 menit ya? Ya, belum ya? Belum nyampe 2 menit? Belum nyampe 2 menit. Bayangin mereka 10 menit tampil. Wah, kebayang. Saya mau pingsan saya jujur nih. Wah, mantap, keren. Biasanya, ada 3 instrumen yang mengiringi tarian barongsai: gendang, simbal, dan gong. Gendang menjadi pemimpin ritme yang mengatur cepat atau lambatnya gerakan singa. Sementara simbal memberikan aksen keras dan energik, sekaligus menegaskan perubahan gerakan. Gong dengan suara rendah dan dalam menandai momen penting dalam gerakan. Semua bunyi harus sinkron dengan gerakan, yang membuat suasana lebih meriah. Pemain pun juga wajib memainkan mata atau kelopak dari barongsai untuk menguatkan ekspresi dari tarian. Barongsai ini kan sosok singa ya, jadi dia tuh harus bisa mengekspresikan sosok binatang itu sendiri, bagaimana dia mempunyai sikap ragu-ragu, atau dia sikap takut, atau dia sikap gembira, seperti itu. Dalam sejarahnya, barongsai muncul pada dinasti Qin sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Muncul sebagai tarian penjaga serta pengusir roh jahat dan tolak bala, barongsai makin populer 800 tahun kemudian. Dibawa ke Nusantara sejak abad ke-17, penyebutan barongsai disebut-sebut sebagai gabungan antara barong dari bahasa Jawa dan kata sai dari dialek Hokkien yang berarti singa.
Setelah berkembang menjadi salah satu cabang olahraga, di Indonesia sendiri dibentuk Federasi Olahraga Barongsai Indonesia, FOBI, yang sudah diakui Komite Olahraga Nasional Indonesia. Bahkan, beberapa kali tim barongsai menjadi juara dunia dan mengharumkan nama Indonesia. Gerakan barongsai bukan hanya soal menari, ada unsur olahraga dan akrobatik yang membutuhkan kekuatan, kelincahan, dan keseimbangan tinggi. Terutama saat tampil di atas tonggak-tonggak tinggi yang menantang adrenalin.